Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Ya, teks yang berisikan cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif. Nah, hari ini kita akan membahas lawan dari teks fiksi. Apa itu? Ya, teks non fiksi. Nah, sudah pasti kalian tahu dong teks non fiksi itu apa. Oke, kita lanjut penjelasan dari teks non fiksi. Teks non fiksi yaitu teks yang menyajikan informasi dan pengetahuan yang bersifat nyata atau fakta. Jadi teks non fiksi ini bersifat nyata atau fakta. Berbeda dengan teks fiksi ya. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau fiksi itu bersifat hayalan atau imajinatif, sedangkan teks non fiksi itu bersifat fakta atau bersifat nyata. Nah, apa sih ciri-ciri dari teks non fiksi? Nah, ciri-cirinya yang pertama, isi teks sesuai dengan kenyataan yang ada ya, atau berdasarkan fakta. Bisa juga disebut dengan faktual. Kemudian yang kedua, berisi informasi atau pengetahuan. Nah, jadi teks non fiksi ini berisikan tentang informasi atau pengetahuan-pengetahuan. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan harus baku. Nah, ini perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu bahasanya tidak harus baku, yang terpenting adalah bisa dipahami oleh si pembaca. Tapi kalau teks non fiksi itu harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang baik. Macam-macam teks non fiksi. Nah, contoh dari teks non fiksi ini ada apa saja ya? Yang pertama, teks pidato. Nah, yang kedua, teks laporan. Selanjutnya ada surat dan pengumuman. Yang selanjutnya ada karya tulis ilmiah, dan yang terakhir ada biografi dan autobiografi. Nah, itu adalah contoh dari teks non fiksi. Apa saja sih penjelasan dari contoh-contoh yang tadi Bapak sudah sebutkan? Mari kita lihat penjelasannya. Macam-macam teks non fiksi. Nah, ini macam-macamnya, ada tahu contoh dari teks non fiksinya. Yang pertama ada surat. Nah, surat adalah teks yang ditulis untuk memberikan informasi kepada seseorang atau suatu lembaga. Nah, kalian pasti pernah dong membuat surat. Nah, itu surat itu adalah salah satu contoh dari teks non fiksi. Kemudian ada teks pidato. Nah, teks pidato adalah teks yang berisi informasi, gagasan yang disampaikan di depan umum. Selanjutnya ada teks laporan. Nah, teks laporan ini apa? Teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal dari kegiatan yang telah terjadi. Nah, kemarin kalian sudah membuat laporan pengamatan. Nah, laporan pengamatan itu termasuk ke dalam teks non fiksi. Selanjutnya ada karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu apa? Teks yang berupa laporan yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Nah, karya ilmiah ini biasanya dibuat setelah melakukan penelitian ya. Nah, itu termasuk ke dalam teks non fiksi karena dalam penelitian itu tidak boleh berisi tentang hal-hal yang hayalan atau tidak nyata. Yang namanya penelitian itu harus berdasarkan fakta. Selanjutnya, biografi. Nah, biografi apa sih? Mungkin kalian sudah ada yang tahu biografi itu apa. Nah, biografi adalah teks yang berisi tentang pengalaman hidup seseorang yang dijelaskan secara detail. Nah, jadi biografi ini adalah buku ya yang berisi tentang pengalaman hidup seseorang. Nah, kemudian bedanya autobiografi apa Pak dengan biografi? Kalau autobiografi itu sama. Teks yang berisi tentang pengalaman hidup seseorang
hanya saja dituliskan oleh si penulis itu sendiri. Jadi ditulis sendiri tuh sama penulisnya. Itu bedanya biografi dengan autobiografi. Nah, yuk sama-sama kita simpulkan pertemuan hari ini dan pertemuan kemarin yang sudah kita bahas. Teks dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua. Ada teks fiksi, ada teks non-fiksi. Teks fiksi itu teks yang berdasarkan imajinasi atau khayalan, sedangkan teks non-fiksi teks yang berdasari bersifat fakta ya atau nyata. Nah, macam-macam contoh dari teks fiksi itu ada roman, ya kemarin ada novel, dongeng, fabel, mite atau mitos, legenda dan hikayat. Sedangkan contoh dari teks non-fiksi itu ada pidato, teks laporan, karya tulisnya, surat, dan biografi. Nah, ini adalah ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari pada pekan ini. Nah, hari ini kita akan ada kuis. Total kuisnya ada 5 yang harus kalian selesaikan. Ya. Kalian perhatikan instruksinya. Tebaklah kata yang tidak lengkap dengan memperhatikan petunjuk yang ada pada teks nanti yang kalian lihat. Kemudian sempurnakan kata-katanya dan tuliskan penjelasannya, oke? Oke, yang pertama. Di sini ada kata yang memiliki 8 huruf. Ya, di situ sudah terisi AA. Contohnya apa saja? Cluenya. Yang pertama terdapat pada teks fiksi. Nah, kira-kira kata ini apa ya yang terdapat pada teks fiksi? Kemudian imajinasi. Nah, ada kaitannya dengan imajinasi. Ada kaitannya juga dengan dongeng. Tidak sesuai fakta. Nah, bersifat. Kira-kira kata ini apa ya yang dimaksudkan? Ada 8 huruf dan berkaitan dengan dongeng, bersifat, imajinasi, tidak sesuai fakta, terdapat pada teks fiksi. Silakan kalian tebak. Yang kedua, ada kata yang memiliki sama ini. Ada 8 huruf. Di sini sudah tertulis huruf K dan I. Nah, cluenya apa? Karya ilmiah, berkaitan dengan karya ilmiah. Informatif dan edukatif. Kata baku dan sesuai dengan fakta. Laporan. Nah, ini ada laporan, ada karya ilmiah. Mungkin itu bisa contohnya kali ya. Kemudian di sini ada informatif dan edukatif, kemudian ada kata baku dan sesuai fakta. Kira-kira kata yang dimaksudkan itu apa ya? Di sini sudah ada huruf K dan huruf I. Oke, silakan kalian tebak. Yang ketiga, ada kata yang terdiri dari 5 huruf. Nah, kata huruf yang sudah terisi adalah huruf A. Cluenya apa? Teks. Imajinasi atau khayalan. Nah, berarti ini termasuk ke dalam teks apa nih? Imajinasi atau khayalan. Selanjutnya seperti manusia. Apa ya? Yang kata. Kemudian fiksi. Nah, ini berkaitan dengan teks fiksi berarti. Kancil. Ada kancil cluenya. Nah, kira-kira apa nih yang dimaksudkan dalam kata ini? Silakan kalian jawab. Dan selanjutnya ada kata yang terdiri dari 7 huruf. Di situ sudah tertulis huruf A. Silakan kalian tebak. Clue yang pertama itu fiksi. Clue yang kedua Surabaya. Berarti nama tempat. Turun temurun. Sejarah tempat. Nah, harusnya kalian tahu dong jawabannya apa. Silakan kalian tuliskan jawabannya ya. Nah, yang terakhir ada kata yang terdiri dari berapa huruf ini? 5.
11 dari 11 huruf. Di sini sudah tertulis huruf I dan I. Coba kalian tebak. Clue yang pertama, historis atau pengalaman diri, pengalaman seseorang. Non fiksi, karya tulis, ditulis oleh penulis sendiri. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Sudah kita bahas ya, sudah Bapak jelaskan tadi. Apa sih jawaban ini? Oke. Baik anak-anak, mungkin pertemuan ini kita cukupkan sampai sini ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita. Ya, Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Ya, mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tetap semangat dalam belajar, jangan lupa kirimkan jawaban kalian, oke? Bapak tunggu. Akhirul kalam, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.